Pemirsa, sebelumnya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengklaim memiliki data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu 2024. Luhut menjelaskan masyarakat terutama kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Rakyat juga mengkritisi dana 200 triliun rupiah dalam pengadaan pemilu 2024. Namun seperti apa pembicaraan realnya di media sosial terkait dengan isu tunda pemilu 2024 ini, kita gali dari kacamata pengamat media sosial, pemirsa. Ada founder Ivilo, yaitu Bapak Dudi Rudianto. Halo, selamat siang Pak Dudi. Selamat siang, Mas. Ya, Pak Dudi mungkin sudah melihat kabar tentang Luhut Binsar Panjaitan mengklaim ada soal 110 juta pengguna medsos. Ini kira-kira berasal dari mana Pak Dudi, kalau Bapak Dudi melihat? Oke, baik Mas. Pertama memang isu ini ramai Mas. Dan kami dari Evelo Analitik sejak isu ini bergulir sudah menganggap pendapat tersebut berlebihan Mas. Berlebihan? Berlebihan. 110 juta ini saya rasa akan sulit sekali dipertanggungjawabkan dari mana data asalnya ya. Karena begini, Evelo melihat 2 tahun belakangan itu atensi publik terhadap politik itu drop pada titik paling nadir sejak 2014. Jadi itu berlangsung sampai sekarang kah? Masih berlangsung sampai sekarang Mas. Oke. Jadi dibanding sejak era 2014, Pilpres 2019, kita ini memasuki fase di mana politik itu tidak lagi menjadi primadona perhatian publik, even kita berada pada posisi peningkatan penggunaan internet dan media sosial yang signifikan hari ini. Publik, Mas, itu sekarang banyak fokus pada isu pendidikan, isu ekonomi, dan isu kesehatan. Jadi politik ini drop sejak tahun 2020. Satu-satunya isu yang tidak drop berkaitan dengan politik hanya isu agama, Mas. Jadi dengan kata lain terjadi pergeseran atensi pengguna yang tadinya care dengan isu publik sekarang care sama dirinya sendiri. Nah, kalau sebagai data dari Mas Dudi sendiri sebagai pengamat ini sebenarnya kalau dari kita kan nggak melihat Pak Luhut ini merujuk kepada sosial media yang mana. Nah, kira-kira ini sosial media yang mana sih yang merujuk ke menurut 110 juta itu dari mana? Apakah dari jumlah akun sosial media aktif Twitter di Indonesia atau ke Facebook? Oke, saya mengacu begini aja. Instagram itu penggunanya udah 100 juta, Mas Pram, di Indonesia. Instagram, oke. Instagram, oke. Yang care dengan pemilu itu sampai Februari 2022 hanya 5,34%. 66%-nya itu justru peduli sama soal minyak goreng yang langka, bahkan 28%-nya peduli pada jaminan hari tua. Jadi kalau pemilu itu masih generik ya, baik pro dan kontra. Kalau kita belah dua saja, berarti hanya 2,5% yang dukung pemilu ditunda dan 2,5% yang tidak mendukung pemilu ditunda. Artinya dengan kata lain, jumlah yang menginginkan pemilu ditunda itu tidak mungkin mencapai jumlah yang 110 juta tadi, Mas. Oke, jadi paling ramai ini minyak goreng nih saat ini yang lagi digencar-gencarkan oleh masyarakat atau netizen ya, Pak Dudi? Betul, minyak goreng dan JHT. Sebelumnya di Februari itu justru Wadas, perhatian publik ke Wadas. Nah, Pak Dudi, emang ada nggak sih aplikasi khusus atau program khusus yang dapat mengetahui jumlah banyak akun yang membicarakan sebuah isu tertentu seperti itu? Platform Big Data Analytic itu punya kemampuan sampai ke sana. Seperti misalkan Evelo mampu mendeteksi misalkan di Twitter ada 17.000 yang mengklaim peduli soal pemilu, kemudian ada 87.000 akun di YouTube yang peduli soal pemilu, di TikTok itu ada 454.000. Big Data Analytic bisa, tetapi jumlah 110 juta itu jumlah yang dalam kacamata kami berdasarkan data-data kami itu mustahil terjadi. Nah, Pak Dudi, ini kalau dijabarkan nih Pak Dudi dari segi mana atau kalangan pengguna medsos mana saja yang turut serta membicarakan isu seperti yang Pak Luhut bilang tadi? Jadi gini, ada platform yang sekarang ini banyak digunakan anak muda, yaitu TikTok ya. Dan ibu rumah tangga, itu memang yang saat ini terbesar fokus pada soal-soal yang berhubungan sama pemilu. Tetapi Mas, jumlahnya itu hanya 454.000. 454.000? Iya, dibandingkan ini dari dengan semua seluruh sosial media yang ada di Indonesia apa hanya tertentu aja? Instagram aja, Twitter aja? Baik, kalau total seluruh media sosial di Indonesia, Evelo mengklaim yang care terhadap soal pemilu itu 693.000 akun saja. 1 juta aja nggak nyampe, Mas.
Jumlah 1 juta tidak tercapai, apalagi 110 juta itu jumlah yang luar biasa. Artinya itu orang-orang di pasar, orang-orang di mall, orang-orang di tempat kerja bicara pemilu. Kan faktanya nggak begitu. Jadi dapat dipastikan nih klaim 110 juta pengguna sosmed meminta pemilu ditunda ini sesuatu yang mustahil. Demikian Pak Dudi. Iya, sesuatu yang mustahil. Rasanya tidak mungkin jumlahnya mencapai angka sefantastis itu. Nah, mungkin nggak nih Pak Dudi ini sebagai sebuah bentuk markup informasi atau penggelembungan data? Saya kira begitu. Saya kira memang jumlah 110 juta ini adalah feeding informasi yang terlalu dilebih-lebihkan, Mas. Ini kalau soal tentang penggelembungan data atau penggelembungan informasi seperti ini ada sanksinya nggak sih Pak Dudi? Saya bukan ahli hukum soal itu. Saya 10 tahun lebih menghabiskan background aktivitas saya meneliti tentang big data analitik, sehingga yang bisa saya sampaikan saat ini adalah data-data berdasarkan analitik yang kami miliki, Mas. Oke, mungkin Pak Dudi bisa jelaskan lagi kepada kami Pak Dudi, apakah opini publik ini sudah terlihat saat ini memandang pelaksanaan pemilu 2024 ke depan? Oke, baik. Jadi gini, Mas, jelas penundaan pemilu itu berdasarkan artificial intelligence yang kami miliki, ini berpotensi menjadi pro kontra yang luar biasa besar. Mengapa? Karena persentasi orang-orang yang joy dan sadness terhadap isu ini mencapai jumlah hampir sama, yaitu 28% dan 27%. Tetapi ingat, sentimennya ini mencapai 51,34% negatif. Dan ada kecenderungan pembaca itu mengalami emosi tentatif sebesar 6%. Artinya apa tuh Pak Dudi? Tentatif itu artinya not sure, saya nggak yakin. Artinya orang ketika membaca pemilu harus ditunda, dia nggak yakin. Oh, nggak yakin soal adanya 3 periode ini? Tidak yakin bahwa dia harus mendukung itu. Oke, baik. Nah, jadi publik ini masih pada posisi sulit untuk diyakinkan mengapa pemilu harus ditunda. Ingat, 2 tahun belakangan ini publik itu makin self interest. Mereka makin masuk ke dalam diri dan keluarganya, memikirkan soal ekonomi, soal pendidikan, dan soal bagaimana keluarganya tidak terjangkit COVID-19. Nah Pak Dudi, kalau terlepas dari isu dari 110 juta ini, memang sejak awal tahun 2022 ini Pak Dudi, isu apa aja sih Pak Dudi yang mengundang engagement dari pengguna media sosial? Oke, isu hukum adalah isu yang yang paling besar menuai engagement publik sejak awal 2022 dimulai. Kemudian pada Februari itu merebak kasus Wadas gitu, Mas. Sehingga kemudian isu Wadas yang dimaksud ini seperti apa Pak Dudi? Kenapa? Wadas yang dimaksud seperti apa Pak Dudi? Soal dugaan adanya polisi mengepung desa Wadas, antara warga dengan aparat kepolisian, adanya dugaan penggunaan premanisme dalam mengintimidasi warga Wadas dan seterusnya. Ini menjadi puncak dari gunung es soal kasus-kasus yang berkaitan dengan keadilan di mata hukum. Kemudian di media sosial memang isu hukum ini meningkat drastis 6 bulan terakhir, Mas Pram, karena memang kebetulan Pak Kapolri ini membuka diri terhadap masukan dari publik melalui media sosial, sehingga akhirnya saluran yang selama ini dirasakan mampet atau tertutup kemudian meningkat. Jadi dengan kata lain, dibandingkan pemilu, soal-soal hukum ini adalah soal-soal yang paling ramai dilihat publik di media sosial, diikuti oleh soal ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan, dan terakhir agama. Politik jauh di bawah itu semua. Bahkan tidak terdengar ya Pak sebenarnya gaung politik itu 2024. Itu berimplikasi juga terhadap popularitas, misalkan ketua umum partai yang tidak kunjung beranjak seperti Puan, seperti Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa memang publik ketertarikannya terhadap politik memang cenderung turun. Ya, Pak Dudi, lalu ini apa yang Anda bisa simpulkan dalam melihat fenomena ini, Pak Dudi? Fenomena soal pemilu. Yes, dan penggelembungan markup seperti ini. Apa sih tujuannya? Pertama begini, memang big data itu mencapai satu momentum buzzword yang luar biasa. Sekarang orang apa-apa ngomong big data begitu. Tetapi big data itu juga memiliki metode untuk untuk menjadi rujukan bersama. Jadi perlu juga di cross check ke beberapa platform big data yang beredar di Indonesia. Benar nggak 110 juta ini?
menurut pandangan Evelo dan rekan-rekan lain yang punya platform big data, rasanya tidak mungkin. Bahkan ada big data juga yang dalam diskusi 2 hari terakhir ini menyampaikan bahwa paling banyak jumlah orang yang membicarakan pemilu hanya 10.000 di Twitter, itu pun di platform yang paling ramai. Di Evelo menyebutkan itu hanya 17.000, ada platform lain yang menyebutkan mencapai angka 40.000. Apapun itu jumlahnya tidak mencapai 50.000. Jadi dengan kata lain memang 110 juta ini terlalu dilebih-lebihkan. Nah, Pak Dudi, ini imbauan kepada netizen awam di luar sana agar tidak termakan isu seperti itu, apa yang bisa dikatakan Pak Dudi? Apakah netizen itu bisa merecek langsung seperti itu? Ini adalah isu nasional, Mas ya. Jadi tentu banyak media yang juga mengangkat ini, termasuk iNews di TV juga gitu. Mungkin perlu juga sering-sering nonton berita di TV atau di YouTube untuk melihat apakah terjadi pembelokan isu atau kemudian penyebaran hoax yang berlebihan. Karena memang sepanjang Februari, Mas, Evelo juga mendeteksi peningkatan hoax itu luar biasa. Seputaran hoax ini seputar apa sih Pak Dudi? Hoaxnya adalah framing terhadap tokoh-tokoh tertentu dengan memanfaatkan pembelokan kasus hukum di KPK. Oke, KPK Protektorat juga Pak Dudi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Dudi Rudianto, pengamat media sosial, telah berbagi informasi bersama kami juga ini. Semoga masyarakat lebih cerdas lagi dan tidak termakan dengan opini publik yang mungkin sengaja dikembang-kembangkan. Terima kasih banyak Pak Dudi. Terima kasih. Ya, pemirsa, kelangkaan BBM jenis solar terjadi sejumlah SPBU di wilayah Sulawesi Selatan. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Nesikus.